شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan kesehatan. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa kembali menghirup udara segar setelah Allah matikan kita tadi malam, dan Allah bangkitkan kita dengan bangun kita melaksanakan sholat subuh, dan Allah berikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke pangku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga syafaat barokahnya tercurah kepada kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bagi kita bahwa suasana saat ini sudah menjelang di akhir Syawal. Artinya beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan ibadah yang luar biasa Allah berikan kepada kita Ramadan, dan sekarang kita memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama melaksanakan bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita. Ramadan adalah bulan kemenangan bagi kita. Banyak Allah berikan kemuliaan, kelebihan-kelebihan dan keberkahan-keberkahan Ramadan itu. Pertanyaannya bagi kita saat ini jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan itu? Ramadan meninggalkan kita. Sudahkah kita disebut mendapatkan kemenangan dari Ramadan itu? Ramadan melatih kita, Ramadan mendidik kita. Minimal paling tidak Ramadan telah mengajarkan kepada kita betapa sakitnya orang yang lapar. Ramadan mengajarkan kepada kita mulai dari pagi sampai sore terasa bagi kita bahwa lapar itu nggak enak, bahwa haus itu tak sedap. Ketika kita nak makan tak boleh, ketika kita haus nak minum tak bisa. Begitulah rasanya ketika kita diberikan lapar dan haus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dari pagi sampai sore maghrib. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat yang berbahagia, coba kita lihat tetangga kita, kita lihat saudara-saudara kita, betapa orang itu merasakan sakit dan laparnya itu berhari-hari. Pagi lapar, sore lapar, bahkan malam juga kelaparan. Maka Ramadan yang telah kita lakukan mengajarkan kepada kita, ternyata tak enak orang yang lapar. Kepedulian kita kepada mereka itu menunjukkan bahwa keberhasilan dari Ramadan yang kita lakukan. Kalau di bulan Syawal saat ini, yang berarti Syawal itu adalah peningkatan. Kalau saja sampai hari ini kita tidak peduli terhadap persoalan-persoalan sosial, kita tidak peduli terhadap para fakir dan miskin, maka pertanyaannya, di mana Ramadan kita yang selama sebulan penuh? Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala jelas menegaskan kepada kita semua, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin ila akhir ayat. Allah jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya pendusta-pendusta agama, pendusta-pendusta besar adalah orang yang tidak peduli terhadap para fakir dan miskin. Kita berpuasa sebulan penuh, ternyata setelah selesai puasa kita tidak peduli terhadap mereka, maka sungguh sangat disayangkan puasa kita selama sebulan penuh itu. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan mereka melalui zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan adalah bahagian bentuk kepedulian kita terhadap mereka, supaya juga mereka merasakan sedikit apa yang kita berikan kepada mereka.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syawal yang berarti peningkatan, meningkatnya kualitas ibadah kita yang selama Ramadan kita lakukan. Di Ramadan kita perbanyak zikir, siogianya di bulan Syawal justru ada peningkatan zikir yang kita lakukan. Kalau Ramadan mengajarkan kita tepat waktu sholat fardu berjamaah di masjid, seyogianya di bulan Syawal adalah penentuan peningkatan untuk melaksanakan rutinitas kita sholat berjamaah di masjid. Ramadan mengajarkan kepada kita tepat waktu ketika sudah masuk waktunya berbuka puasa, maka kita tidak boleh tunda-tunda, yang berarti kita tepat kepada waktunya. Kita berbuka disuruh tepat waktu. Ramadan mengajarkan kepada kita ketika sahur supaya dilambatkan, ada waktunya masuk imsak, serentak kita menghentikan segala aktivitas yang bisa membatalkan puasa. Itu menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita disiplin dengan waktu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita disiplin waktu, seyogianya di bulan Syawal ini ada peningkatan terkait dengan betapa pentingnya waktu. Hendaknya ketika kita nak berangkat kerja, kita sudah tahu waktunya masuk kerja. Kita sudah tahu waktunya perjalanan, lamanya perjalanan kita dari rumah ke tempat kerja. Sekiranya kita disiplin dengan itu, maka tidak ada alasan bagi kita ketika saya berangkat kerja terlambat itu karena macet, karena segalanya. Tidak, karena memang kita sudah prediksi kapan saatnya kita berangkat dan kapan saatnya kita tiba. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal juga banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah silaturahim. Silaturahim adalah mempererat persatuan, mempererat kekeluargaan di antara sesama kita. Yakinlah bahwa jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita suatu riwayat menyatakan bahwa ketika pada saat Idul Fitri dilaksanakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar khutbah Idul Fitri. Setelah selesai khutbah Idul Fitri, dia mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Salah seorang jamaah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa setelah selesai khutbah Idul Fitri kau menyebutkan amin, amin, amin 3 kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa amin yang pertama di mana malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan terima puasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Langsung saya aminkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah ya Rahman, jangan engkau terima puasa orang yang tidak minta maaf kepada suami atau istrinya, istri kepada suaminya. Yang ketiga, Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau terima ya Allah puasanya orang yang tidak saling memaafkan sesama saudaranya, memutuskan silaturahim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pelajaran penting yang kita dapatkan dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, betapa hebatnya kita berpuasa sebulan penuh, tetapi ketika saat ini masih saja kita tidak minta ampun dan minta maaf kepada kedua orang tua kita, maka yakinlah bahwa puasa kita tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya di bulan Syawal kita melaksanakan silaturahim,
kepada orang tua kita. Bahkan di seluruh Indonesia ini lagi musim-musimnya tradisional mudik, yang berarti tujuannya adalah dalam rangka memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Sampai hari ini jamaah Allah Subhanahu wa taala masih saja ada saudara-saudara kita karena persoalan perbedaan pendapat, karena perbedaan paham, tidak mau seorang anak minta maaf dan mohon ampun kepada kedua orang tuanya. Sebaik apapun Ramadan yang kita lakukan, sehebat apapun puasa yang kita laksanakan, maka dipastikan tidak akan diterima di Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta ampun kepada kedua orang tua kita. Bahkan tradisinya bagi kita, orang tua yang sudah meninggal kita datang ke kuburannya untuk melaksanakan ziarah kubur dalam rangka kita mengingat orang tua kita. Yang kedua, doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak akan pernah diterima seorang istri ketika tidak mau minta maaf dan minta ampun kepada suaminya. Sejahat apapun suami, bahwa kewajiban seorang istri untuk datang kepada suami, minta maaf dan minta ampun, karena surga istri terletak kepada suaminya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah pendengaran di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala selama dia melakukan putusan silaturahmi. Tidak melaksanakan silaturahmi artinya memutus tali silaturahmi kepada saudaranya, kepada tetangganya. Tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau memaafkan saudara-saudaranya. Benar bahwa memaafkan jauh lebih berat daripada minta maaf. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi di Indonesia bahwa di bulan Syawal ini ada kegiatan yang luar biasa menurut kami. Perayaan atau peringatan atau pelaksanaan kegiatan halal bil halal dalam rangka silaturahim sesama saudara kita, sesama tetangga kita yang barangkali tidak bisa kita kunjungi. Mari sama-sama kita saling memaafkan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal juga ada ibadah yang barangkali bisa kita lakukan pada saat di bulan-bulan Syawal ini, yakni adalah puasa di bulan Syawal. Puasa juga dalam rangka meningkatkan, menyempurnakan puasa Ramadan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu, maka kita sempurnakan dengan puasa di bulan Syawal. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya Ramadan, betapa latihan dan pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan kemarin sangat-sangat berguna untuk kita lakukan di bulan Syawal sampai seterusnya dalam rangka peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi salah satu di antara